Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Luar biasa, kita masih fokus kepada buku Wahyu, suatu buku yang ditulis oleh Yohanes Kekasih yang penuh dengan misteri, tapi kita coba berdiskusikan perlahan-lahan. Sebelum kita mulai pendalaman Alkitab ini, dan sebelumnya saya akan kenalkan juga narasumber kita. Di sebelah kiri adalah Bapak Kaunan. Ya, Shalom, jadilah pemenang dan selalu mengandalkan pesan. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Fajar. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak. luar biasa Pak Darwis. Terima kasih kepada narasumber kita yang selalu setia menyertai kita dari waktu ke waktu. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Khususnya pada pagi hari ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ke-11, kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati setiap pikiran kami, sehingga kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui kitab Wahyu ini iman kami semakin diteguhkan, kami semakin menetapkan hati kami. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa di rumah, dimanapun saja, ada suatu topik yang cukup luar biasa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu 7 malapetaka terakhir. Ini suatu pelajaran yang sedikit menyeramkan dan mengkhawatirkan. Akan ada malapetaka akan terjadi sebelum Yesus datang. Dan bagaimana umat-umat Tuhan? Apakah juga mengalami malapetaka yang luar biasa ini? Kita akan bahas bersama. Dan untuk pertama ini kita minta Bapak Kaunan untuk memberikan gambaran secara luas mengenai 7 malapetaka terakhir ini. Silakan, Ya. Pak. Shalom, para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita saat ini adalah satu misteri, ya. Karena ini adalah kemurahan dan kasih Allah bagi kelompok yang menghormati akan Allah yang begitu besar. Yang kedua, Allah sudah memberikan kesempatan-kesempatan kepada semua manusia, tetapi ada kelompok yang kedua yang tetap mengandalkan kuasa manusia, tidak menghormati Allah, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, mengakibatkan dalam buku Wahyu 15, bangsa-bangsa marah. Kaitannya dengan buku Wahyu 11 ayat 18. Mengapa mereka marah? Karena mereka ingin menyamai kemampuan Allah. Dan atasan mereka adalah setan, Lucifer, si naga. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Tetapi yang menarik di sini adalah satu puji-pujian. Dalam buku Wahyu 15 ayat 1-4 adalah orang-orang yang dikaitkan dengan umat yang sisa, yang menyanyikan lagu Anak Domba Allah di tepi Yerusalem Baru. Mengartikan bahwa sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir dan terjadilah satu kemenangan. Bagaimana Allah membuat mujizat yang begitu besar sehingga bangsa Israel ini bisa keluar dari Mesir, melewati sungai Yordan yang begitu keras melalui selat itu, dan inilah sorak kemenangan sama seperti dalam buku Wahyu 15 ayat 1-4 tentang nyanyian Anak Domba Allah. Karena Allah telah melepaskan umat-umat yang setia, umat-umat yang menghormati Allah. Dan pelajaran selanjutnya kita akan lihat resiko yang dihadapi oleh orang-orang atau manusia yang tidak menghormati Allah. Ini kaitannya, Pak. Ya? Dan saya percaya, mari kita ikuti. Dan terima kasih padanya yang baik, Pak. Luar biasa Ya, ini. luar Mari biasa. kita lanjutkan Ya. bagaimana akan terjadi 7 malapetaka ini. Ya. Dan kita lihat apa sih sebetulnya arti dari 7 malapetaka ini, sehingga kita mendapatkan pengertian yang lebih jelas lagi mengenai ke-7 malapetaka ini. Mungkin Pak Fajar ingin memberikan gambaran kepada pemirsa di rumah arti sebenarnya dari 7 malapetaka. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. 7 malapetaka ini itu terjadi, itu menggambarkan satu malapetaka terakhir yang akan terjadi.
peristiwa ini terjadi setelah 7 sangkakala itu selesai. Jadi ada masa 7 sangkakala selesai, kemudian ada 7 malapetaka ini. 7 malapetaka ini akan diberikan oleh ketujuh malaikat itu nanti. Nah, itu terjadi pada waktu Yesus itu selesai menyelesaikan pekerjaan perantaraannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan 7 malapetaka terakhir yang akan terjadi? Sebetulnya 7 malapetaka terakhir ini tidak akan mempengaruhi umat-umat manusia yang ada di atas muka bumi ini untuk berbalik dari kejahatannya dia. Itu tidak akan menobatkan mereka dengan malapetaka yang terakhir, yang 7 terakhir ini. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa 7 malapetaka ini terjadi kepada semua orang yang ada di atas muka bumi, khususnya umat atau orang-orang jahat. Itu menunjukkan bahwa betapa kerasnya hati mereka, tidak mau menerima pertobatan, tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ada satu ayat yang menjelaskan di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ke-8. Wahyu 15 ayat yang ke-8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Jadi 7 malapetaka ini dibawa ke-7 malaikat, ya kan? 7 malapetaka dibawa oleh 7 malaikat, dan itu tidak akan mempengaruhi pertobatan mereka. Artinya waktu pengasihan itu sudah lewat. Meskipun malapetaka itu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi umat-umat jahat untuk berbalik dari kejahatannya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena waktu itu Yesus sudah menyelesaikan perantaraannya di bait suci. Iya. Jadi sebetulnya kisah kasihan pertobatan sudah tertutup. Jadi mereka akan mengalami suatu malapetaka yang luar biasa. Iya. Karena keras kepalanya, keras tengkuknya. Betul. Seperti bangsa Mesir. Betul sekali. Pada waktu bangsa Mesir menerima 10 tulah, bagaimana hati Firaun itu dikeraskan gitu ya. Itu terjadi juga pada akhir zaman nanti. Orang mengeraskan hati, dan inilah akibatnya. Iya. Jadi ini sepertinya kita, ya sebelum terjadi ini semua, baiknya kita lebih dulu bertobat ya. Iya. Kita jangan mengeraskan hati kita ya. Betul. Harus melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Luar biasa. Mungkin Pak Kaunang ini, ada malapetaka yang terakhir dicurahkan. Iya, betul. Kenapa ini menjadi satu fokus yang luar biasa? Mungkin kita perhatikan, atau mungkin dari 7 malapetaka itu kita uraikan dulu, kemudian jatuh apa saja itu yang ke-7, dan kemudian yang terakhir dicurahkan bagaimana? Silakan. Ya, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran ini kaitannya antara Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 11 dan Keluaran pasal 7 sampai pasal 11. Ini mirip-mirip. Pelajaran yang saya bisa berikan bagi saudara dan saudari dimanapun saudara berada, pertama, hati para ajudan Firaun, bangsa yang begitu hebat yang dipimpin oleh Firaun, rakyatnya tetap mengeraskan hati. Walaupun memang dalam Alkitab dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun, tetapi pada prinsipnya dengan mereka melihat peristiwa-peristiwa itu, maka sebenarnya cara pandang mereka terhadap Allah yang besar, Allah yang mereka sembah sementara saat itu tidak menandingi Allah yang besar. Nah, saya hanya katakan itu bahwa ada kuasa power yang begitu luar biasa yang tidak bisa menandingi atau ditandingi dengan kuasa-kuasa yang terjadi di antara orang-orang pintar di Mesir. Namun satu perkiraan, banyak pakar juga yang tidak bisa mengartikan hal ini secara letterlek dalam buku Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan karena Pak Darius katakan bahwa malapetaka pertama adalah bisu, ya, otomatis secara society, secara masyarakat sangat mengerikan bila mana menghadapi akan problema atau tragedi yang pertama ini. Yang kedua dan ketiga adalah air menjadi darah. Kita tahu ya, konsumtif masyarakat Indonesia atau masyarakat zaman Mesir, dan dimanapun kita berada, air adalah satu hal yang urgent dan very urgent dan sangat dibutuhkan. Itu Pak ya. Jadi kalau seandainya terjadi, maka
kemampuan manusia untuk memperoleh hidup akan bermasalah ya. Itu 2 dan 3. Yang keempat adalah matahari yang begitu panas. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena para teolog juga mengatakan bahwa pelajaran ini adalah misteri. Dan hanya Allah, dan Allah memberikan kepada orang-orang yang dikatakan yang berhenti untuk menghormati Allah. Artinya pada saat Yesus berada di baik sudi sorga, maka pengampunan kesempatan tidak diberikan lagi kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Yang keempat ini adalah yang begitu hebat. Dan yang kelima, hancurnya tahta binatang itu. Kita lihat dalam buku Yehezkel bagaimana iblis dibuang ke bumi dan antek-anteknya juga mencoba membuat satu kerajaan kealahan yang ingin menandingi, tetapi hancur. Ya, kita akan lihat. Dan yang keenam, yang ketujuh adalah bagaimana cawan itu dan hancurnya Babel dalam buku Old Testament. Bagaimana Madai dan Parsi dan kerajaan-kerajaan berikut menghancurkan akan kekuasaan Babel ini. Dan ini merupakan hal yang mengerikan. Dan ada kesempatan yang berikut yang akan diberikan kepada umat yang menuruti firman Allah. Dan ada satu bangsa timur yang datang. Nah, itu adalah 2 hal. Adalah media Parsi, dan yang begitu luar biasa adalah datangnya anak domba Allah. Yesus Kristus yang tidak akan pernah dikalahkan oleh kerajaan manapun. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir dikatakan di sini adalah walaupun malapetaka itu silih berganti, tetapi hati dari kaum raja seperti Firaun tidak pernah mengubah hati mereka untuk mengatakan Engkaulah Allah yang kekal. Ini Pak, kelihatan beberapa poin yang misterius, dan kami percaya pelajaran yang sederhana ini akan membukakan mata pikiran kita, rohani kita, untuk cepat berbalik seperti Lot dan kedua putrinya, ya. Bukan seperti istri Lot, ya, yang tetap memandang ke belakang, bukan kembali mengarahkan ke depan seperti yang dikatakan oleh kedua malaikat. Ini Pak yang sangat mengerikan dan berbahagia buat 2 kelompok ini. Oke, Pak. Jadi ini sebuah peringatan buat kita. Amin. Ya, untuk kita tetap di dalam kebenaran, jangan mengubah hati kita keluar daripada kebenaran yang kita miliki ini, sehingga kita tidak mengalami 7 malapetaka yang luar biasa itu yang mengerikan sekali. Ya, pemirsa di rumah, ini suatu gambaran yang digambarkan oleh Yohanes Kekasih yang begitu luar biasa, dan kita diperingatkan ya untuk bertobat dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Dan topik yang menarik lagi Pak Fajar, ini Sungai Efrat kering ini apa ya? Apakah sebuah strategi atau bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwin. Ini kita coba untuk mengurai ya, mendetail dari malapetaka yang kena. Mengeringkan Sungai Efrat. Apa yang dimaksud dengan mengeringkan Sungai Efrat? Apa yang dimaksud dengan air? Kemudian bagaimana Sungai Efrat ini kering? Apa yang dimaksud dengan ini semuanya ya? Namun sebelumnya kita akan baca dulu dalam Wahyu 16 ayat 12 supaya nanti pelajar Alkitab dan pemirsa yang dimanapun berada memahami Wahyu 16 ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang
dari sebelah timur. Jadi sungai Efrat ini dikeringkan ya. Bagaimana seorang Yohanes yang kekasih, dia melihat satu gambaran pandangan waktu dicurahkan oleh malaikat yang keenam bahwa sungai kering ini sungai Efrat itu akan dikeringkan, kemudian masuklah raja-raja sebelah timur, kemudian hancurlah semuanya itu ya. Nah, saya melihat begini, ini sebetulnya analogi ya, karena bagaimana seorang Yohanes kekasih itu menggambarkan penglihatan yang dia lihat itu dituangkan dalam tulisan-tulisan kitab Wahyu ini sehingga kita dapat boleh memahami peristiwa yang terjadi pada waktu Babel itu jatuh, yang mana dikalahkan oleh media Parsi yang dipimpin oleh Kores. Itu adalah peristiwa yang masa lalu yang orang-orang lain sudah bisa membaca kitab-kitab dari Daniel pada zaman itu, sehingga dia menggambarkan, menganalogikan peristiwa yang dilihat masa depan itu untuk menggiring opini, gambaran kepada pembaca sekarang, para pelajar Alkitab, itu gambarannya seperti pada waktu Kores mengalahkan Babel. Jadi pada waktu itu secara histori, Raja Belshazzar itu adalah raja terakhir dari Babel, mengadakan suatu pesta yang luar biasa. Nah, air ini adalah melambangkan adalah orang-orang yang mendukung akan itu, yaitu kuasa politik, sekuler, maupun kuasa sipil ya, mendukung akan peristiwa itu. Belshazzar tidak akan menyadari bahwa sungai Efrat itu akan dikeringkan, mungkin akan dibelokkan oleh Raja Koresi, sehingga itu akan menjadi satu lubang kan. Kalau itu aliran itu dibelokkan, otomatis itu kering. Saluran air itu kering yang masuk ke dalam Babel. Nah, seluruh pasukan dari media Persia yang dipimpin oleh Kores ini, dia masuk melalui itu dan hancurlah Babylon pada waktu itu. Nah, siapa yang dimaksud dengan raja-raja yang sebelah timur itu? Tadi diungkapkan oleh Pak Kalnan, raja-raja timur itu adalah anak domba Allah. Wahyu pasal 16 ayat 12. Anak domba Allah. Itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi peristiwa malapetaka ke-6 itu mendahului peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Hancurnya semua kejahatan, hancurnya semua koalisi sipil, keagamaan, sekuler, ya trinitas palsu ya. Itu hancur semua, dapat dikalahkan, runtuh semuanya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu peristiwanya terjadi. Sehingga ini sebagai gambaran ya. Iya, sebagai gambaran, referensi yang dibuat oleh Yohanes kekasih, sehingga kita boleh agak mengerti apa yang dimaksudnya ya. Seperti juga 7 malapetaka direferensikan dengan waktu terjadi dulu di Mesir ya. Betul. Sehingga ada gambaran bagaimana ini soal luar biasa. Saya kira ya Yohanes kekasih bisa memberikan gambaran kepada kita, dan pengeringan sungai Efrat itu menggambarkan penyambutan akan kedatangan Yesus Kristus. Luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Jadi kita harus bersiap ini menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi sebelumnya itu terjadi. Ya, ini Pak Gaunang ini. Penipuan iblis yang terakhir. Masih ada Pak penipuan yang mau dilakukan. Silakan Pak. Menunjuk kepada Wahyu pasal 16, 13, 14. Ada 3 roh najis. Yang pertama adalah spiritisme, binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari darat. Saya tidak sebutkan secara perorangan atau nation, tetapi inilah nubuatan yang jelas. Artinya bahwa untuk menyaingi anak domba Allah dalam bentuk ajaran, menyesatkan sahabat ke hari yang lain, dan beberapa ajaran-ajaran fatal yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan. Inilah yang sementara dilakukan pada akhir zaman. Namun ada satu peperangan yang besar pada akhirnya adalah Armageddon, yang tidak diceritakan secara detail antara kuasa Allah dan kuasa iblis, antara kuasa sinaga dan kuasa anak domba Allah. Pasukan masing-masing. Pada akhirnya siapa yang menang? Dalam tulisan terakhir dikatakan Allah adalah pemenangnya. Inilah ringkasan-ringkasan yang membuat para umat manusia yang diibaratkan seperti air untuk memilih mana yang menurut saya dan saudara kuasa yang luar biasa, dan mana yang sebenarnya kuasa-kuasa palsu. Ingat, ada 3 roh najis yang sementara dan saat ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk menyerupai kuasa anak domba Allah. Api turun dari langit bisa, dan juga pada saat kita lihat Armageddon itu dia sama dengan kasus Elia melawan para Baal. Apakah mereka bisa melakukan? Mereka bisa melakukan. Tetapi keterbatasan pasukan iblis ini memiliki keterbatasan yang tidak dapat
menandingi kuasa anak domba Allah. Inilah pelajaran-pelajaran yang menarik, dan ke depan kita akan lihat bagaimana dan siapa yang menjadi pemenang. Ya, saya kira jaminan sudah diberikan kepada kita ya Pak, Ya. bahwa setan itu akan dikalahkan. Amin. Ya, Pak. Tetap Yesus adalah pemenangnya, kita Amin. umat Allah adalah pemenangnya. Ya. Jadi untuk jangan meragukan lagi ya, jangan terkecoh dengan siasat Trinitas palsu ini Ya, yang betul. coba mengelabui kita, Ya. sehingga kita tetap dalam kebenaran ini selalu setia dan menjaga tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa. Luar biasa. Pak Fajar, ini Iya, Pak. mungkin kita lanjutkan lagi nih. Kita ada berkumpul untuk peperangan akhir. Iya. Luar biasa ini peperangan akhir. Nah, mungkin Pak Fajar ini memberi gambaran kepada pemirsa ini. Sebetulnya ini peperangan habis-habisan. Habis-habisan. Sebetulnya tadi sudah disinggung juga oleh Iya, Pak oke. Kamtante. Ini sebetulnya peperangan akhir antara yang baik dan yang jahat, antara setan dengan Allah serta dengan umat-umatnya. Nah, sekali lagi bahwa Yohanes Kekasih dia mencoba untuk menggambarkan peristiwa ini itu ibaratnya seperti pada waktu di Gunung Karmel ya. Ya. Pada waktu para penyembah dewa-dewa kemudian melawan Elia. Elia dia mewakili bahwa Allah, kemudian yang dewa-dewa itu dia mewakili orang-orang jahat beserta dengan sekutunya ya, termasuk 3 roh najis tadi itu ya. Mereka mengadakan pertempuran di satu tempat di Gunung Karmel. Nah, ini diibaratkan bahwa peristiwa yang akan terjadi nanti antara yang baik dan jahat itu akan diselesaikan dengan tuntas. Nah, yang paling menarik yang saya lihat di sini peperangan ini sebetulnya setan mengetahui bahwa umat-umat percaya itu yakin bahwa Allah saja bisa menurunkan api dari langit, ya kan? Nah, dia mencoba menyerupai Allah. Untuk apa? Pada waktu dia mencoba untuk menyerupai Allah dan bisa mendatangkan api, menurunkan api dari langit, tentunya dia akan mendapatkan sekutu yang banyak lagi. Nah, ini adalah merupakan satu siasat dari setan. Dan Yohanes Sang Kekasih sudah menjabarkan, sudah menuliskan terlebih dahulu kepada umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Yuk, jangan sampai terkecoh. Karena setan sudah tahu bahwa Allah mampu menurunkan api dari langit, dan dia akan datang menyerupai Allah. Dia mencoba untuk menurunkan api dari langit, sehingga umat-umat Tuhan itu akan terkecoh, bingung. Akhirnya menjadi sekutunya dia, menjadi sekutunya banyak. Kemudian sekutunya banyak ini melawan dengan Allah beserta dengan umat-umat Tuhan. Namun yang jelas Allah beserta dengan sekutunya yang dapat mengalahkan peperangan ini dengan tuntas. Ini siasat setan luar biasa Pak, Betul. untuk mengecoh umat manusia, Ya. dan banyak orang yang terkecoh, Pak. Iya, betul. Banyak orang tertipu Iya. dengan siasat ini. Jadi kita yang sudah dalam kebenaran jangan sampai Amin. terkecoh. Karena Yohanes Kekasih sudah menuliskan dengan baik. Jangan sampai terkecoh. Ya, mungkin ya Pak Kaunang, ini dari diskusi kita ini, pendalaman Alkitab kali ini memberikan beberapa poin sehingga pemirsa di rumah boleh mendapatkannya dan membawanya dalam kehidupan mereka. Silakan. Oke, para pemirsa yang saya cintai, mari kita melihat beberapa resep yang utama yang Yesus katakan melalui Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos. Yohanes Kekasih bisa juga dalam buku Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian yang benar di sini adalah jubah kebenaran Yesus. Amin. Wahyu 14 ayat 12. Sahabat, ya, iman kepada Yesus. Saya pikir inilah poin-poin yang bisa kita coba pertahankan, dan akhirnya kita masuk ke seperti yang pada Wahyu 16 ayat 1 sampai 14. Kita ini adalah anak domba Allah, ya, anak-anak Allah yang menyikat lagu anak domba Allah, anak yang begitu hebat, Yesus Juru Selamat, yang sudah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara dan menghancurkan kuasa iblis dan antek-anteknya. Ini Pak. Ya. Mungkin Pak Fajar ingin menambahkan Pak? Saya ada 2 poin. Oke, ada 2 poin. 7 malapetaka ini akan dicurahkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun sebagai umat Tuhan kita tidak usah khawatir, karena seperti halnya umat-umat bangsa Israel yang tidak terkena tulah waktu di Mesir, begitu juga umat-umat Tuhan tidak akan terkena 7 malapetaka terakhir ini. Yang kedua,
setan berusaha untuk menipu, dan dia akan datang menyerupai Kristus, dan dia akan datang ada di mana-mana, dan dia nyatakan bahwa Kristus sudah datang, dan toki sorak yang luar biasa mendengung di seluruh dunia bahwa Kristus sudah datang. Ada sebetulnya itu adalah setan. Umat Tuhan diamarkan jangan percaya. Barangkali dia akan menggunakan kuasa lembaga keagamaan, lembaga sipil maupun politik, akan menggunakan cara-cara itu bagaimana setan ini menjadi orang yang sangat baik, menyerupai Kristus. Namun itu sebetulnya adalah siasat. Kalau mereka berhasil menarik ini semuanya, mereka menjadi sekutu Kristus, sudah habis selesai. Namun Yohanes Sang Kekasih sudah mengamarkan untuk kita supaya kita tetap waspada, berjaga-jaga, jaga karakter maupun sifat kita sembari kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Luar biasa. Pemirsa, demikian pendalaman Alkitab kali ini. Kami berharap bahwa pemirsa mendapatkan inspirasi baru sehingga tetap setia dan menjaga tandanya, sehingga pada akhir zaman nanti sewaktu sungai Efrat dikeringkan dan Yesus dan kita umat Tuhan bersama dia berjalan untuk menuju kemenangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak. Kau silakan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan nubuatan yang begitu jelas dan indah pada jam yang diberkati ini, menggambarkan bahwa berbahagialah orang-orang yang menuruti dan menghormati Allah, berbahagialah orang-orang yang siap menyongsong kedatangan anak domba Allah, dan saat ini masih ada kesempatan bagi semua manusia untuk kembali menghormati anak domba Allah. Ya Allahku, ya Tuhanku, kiranya Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk selalu tidak mengeraskan hati mereka, kelemah lembutan untuk percaya dan mencari ajaran-ajaran yang benar. Bapa, terima kasih, diberkatilah para pemirsa yang sementara menonton akan pelajaran yang luar biasa indahnya ini. Biarlah ada mujizat terjadi di hari akan datang melalui proses hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.